Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjawab dan menjelaskan dari soal-soal tentang materi file system. Yang pertama, sebelum melanjutkan ke soal pertama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azizul Hakim dengan NPM 2207051003 akan menjawab soal pertama, yaitu teliti dan jelaskan berbagai jenis sistem file yang digunakan dalam sistem operasi. Yang pertama ada FAT atau File Allocation Table, adalah sebuah metode penyimpanan yang digunakan dalam sistem file pada sistem operasi. FAT digunakan terutama dalam sistem operasi DOS dan Windows. Tujuannya adalah untuk mengorganisir dan melacak lokasi fisik file dan folder dalam media penyimpanan seperti hard disk, floppy disk, atau kartu memori. FAT menggunakan sebuah table yang disebut File Allocation Table untuk mencatat informasi tentang setiap cluster penyimpanan di media. Setiap cluster memiliki ukuran tetap dan ditandai dengan entry dalam tabel FAT. Tabel FAT ini berfungsi sebagai peta atau indeks yang menyimpan informasi tentang cluster mana yang digunakan dan mana yang masih tersedia. Salah satu kelemahan FAT adalah fragmentasi file. Fragmentasi terjadi ketika bagian-bagian file terpisah-pisah secara fisik di media penyimpanan sehingga mengakibatkan kinerja yang lambat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan proses defragmentasi yang mengatur ulang lokasi fisik cluster-cluster file agar dapat terbaca secara berurutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan melanjutkan. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Fiona Almadia Miranda dengan NPM 2207051022. Berikutnya yang kedua ada NTFS atau New Technology File System. NTFS digunakan oleh sistem operasi Windows modern seperti Windows NT 2000, XP, Vista, 7, 8, dan 10. NTFS adalah sistem file yang lebih canggih dibandingkan dengan FAT. Ia memiliki fitur keamanan yang lebih baik, mendukung enkripsi file, kompresi file, pengendalian hak akses yang lebih halus, jurnal untuk pemulihan yang lebih baik, dan mendukung ukuran file yang lebih besar dan partisi yang lebih besar. Kemudian ada ext4. ext4 adalah sistem file yang banyak digunakan dalam distribusi Linux. Ia adalah pengembangan dari ext3 yang merupakan pengembangan dari ext2. ext4 memiliki fitur seperti dukungan untuk ukuran partisi yang sangat besar, ukuran file yang besar, jurnal untuk pemulihan yang lebih baik, dan pengorganisasian yang lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Muhammad Adityawan dengan NPM 2207051012. Yang keempat ini apa sih? Bentar. HFS Plus atau Hierarchical File System Plus adalah sistem file yang digunakan oleh komputer Macintosh. Ini adalah pengembangan dari HFS atau Hierarchical File System yang digunakan sebelumnya. HFS Plus menyediakan organisasi dan manajemen file yang lebih baik, dukungan untuk nama file yang lebih panjang, dan beberapa fitur tambahan lainnya. Pengertian HFS Plus adalah sistem file yang digunakan untuk sistem operasi Macintosh. Ini digunakan untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengelola data pada hard drive dan perangkat penyimpanan lainnya pada komputer Mac. Tujuan HFS Plus, tujuan utama dari HFS Plus adalah menyediakan struktur organisasi yang efisien untuk file dan direktori pada sistem operasi Macintosh. Tujuan ini meliputi dukungan penyimpanan dan pengaksesan file dengan aman dan andal, mengelola struktur direktori dengan cara yang
efisien dan mudah dipahami, menyediakan dukungan untuk pengaturan hak akses dan izin file. Dari fungsi HRS Plus sendiri memiliki fungsi penting antara lain organisasi file dan direktori HFS Plus, memungkinkan pembuatan dan pengaturan hierarki file dan direktori, memungkinkan pengguna untuk mengorganisir data mereka dengan cara yang struktur. Terus APFS yang kelima ini APSF atau Apple File System adalah sistem file yang dikembangkan oleh Apple dan diperkenalkan dalam Mac OS X Sierra. Ia dirancang untuk menyediakan kecepatan dan keamanan yang tinggi. APFS mendukung fitur-fitur seperti snapshot atau pemotretan file system, enkripsi file, kompresi file, dan pengurangan duplikat data. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izin mengenalkan diri, nama saya Miodina dan NPM 2207051034 yang menjelaskan soal nomor 2, yaitu menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan sistem file FAT dan sistem file NTFS. Yang pertama, kelebihan sistem file FAT. Kompatibilitas sistem file FAT dapat digunakan pada berbagai platform dan sistem operasi, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Ini memungkinkan pertukaran data yang mudah antara berbagai sistem operasi. Selanjutnya, sederhana. Sistem file FAT memiliki struktur yang sederhana dan ringan, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Selanjutnya, dukungan untuk perangkat penyimpanan portable. FAT mendukung perangkat penyimpanan portable seperti USB flash drive, memori SD card, dan disket. Selanjutnya, dijelaskan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hamka Ibitnego dengan NPM 2207051028. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tadi. Setelah tadi kelebihan, selanjutnya yaitu kelemahan sistem file FAT atau File Allocation Table. Yang pertama itu ada terbatas pada ukuran partisi dan file. File Allocation Table memiliki batasan terkait ukuran partisi dan file yang dapat ditangani. Misalnya, FAT32 memiliki batasan maksimum 4 GB untuk ukuran file tunggal. Kemudian ada keamanan yang terbatas. Sistem File Allocation Table tidak menyediakan tingkat keamanan yang tinggi seperti enkripsi file dan izin. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Ramanda, dipersilakan. Nama saya Ramadhan Tawijaya dengan NPM 2207051026. Baiklah, program ini adalah contoh kode dalam bahasa pemrograman Python yang berfungsi untuk melakukan operasi dasar pada file. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan untuk setiap bagian program tersebut. Import model as. Pada baris pertama, model as diimpor. Model ini menyediakan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi, termasuk operasi file. Membuat file baru, fungsi write file digunakan untuk membuat file baru dengan nama yang ditentukan. Fungsi ini akan mencoba membuka file dengan mode write, dan menutupnya setelah selesai. Jika file berhasil dibuat, pesan sukses akan ditampilkan. Jika terjadi kesalahan, error, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu membaca isi file. Fungsi read file digunakan untuk membaca isi dari file yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi ini mencoba membuka file dengan mode read, dan membaca seluruh kontennya. Setelah itu, file ditutup. Jika file ditemukan, isi file akan ditampilkan. Jika file tidak ditemukan, pesan kesalahan akan ditampilkan. Jika terjadi kesalahan dalam membaca file, error, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu menulis ke file. Fungsi write to file digunakan untuk menambahkan konten baru ke dalam file yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi ini mencoba membuka file dengan mode open, dan menulis konten yang diberikan. Setelah penulisan selesai, file ditutup. Jika terjadi kesalahan dalam menulis ke file, error, pesan kesalahan akan ditampilkan. Selanjutnya, menghapus file. Fungsi delete file digunakan untuk menghapus file dengan nama yang ditentukan. Fungsi ini mencoba menghapus file menggunakan fungsi remove. Jika file berhasil dihapus, pesan sukses akan ditampilkan. Jika file tidak ditemukan,
pesan kesalahan akan ditampilkan. Jika terjadi kesalahan dalam menghapus file IO error, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu contoh penggunaan fungsi-fungsi di atas pada bagian akhir program. Nah, terdapat contoh penggunaan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya. File dengan nama example text akan dibuat kemudian ditulis. Ini adalah contoh tulisan dalam file. Akan ditambahkan ke file tersebut menggunakan file write to file. Setelah itu isi dari file akan ditampilkan menggunakan fungsi read file. Akhirnya file akan dihapus menggunakan fungsi delete file. Penting untuk dicatat bahwa program ini akan berinteraksi dengan sistem file directory saat ini di mana program dijalankan. Pastikan bahwa directory tersebut memiliki izin untuk membaca, menulis, dan menghapus file sesuai kebutuhan. Baiklah, itu sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.